Datang di Sanggar Seni Darapati. Lagi latihan ini Bang? Iya, lagi latihan ini. Baik Bang, perkenalkan kami dari mahasiswa etnomusikologi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi kedatangan kami ke sini, kami ingin berbincang-bincang kepada Abang. Ada yang bikin kami tertarik tentang Sanggar Abang ini. Apakah boleh Bang? Boleh, silakan. Boleh. Oke Bang, terima kasih ya Bang karena bisa mengizinkan kami untuk berbincang-bincang kepada Abang. Terima kasih juga sudah berkunjung ke Sanggar ini. Sebenarnya kami dari Prodi Etnomusikologi Ya. dari Universitas Sumatera Utara pernah mendengar bahkan pernah melihat Sanggar Abang ini. Sanggar Abang ini juga pernah tampil di festival-festival di Medan ya. Iya. Misalnya festival seni gitu ya. Nah, jadi kami tertarik gitu Bang untuk untuk menanya-nanyakan sedikit lah ataupun masuk ke dalam sanggar ini. Bagaimana sanggar ini dapat membentuk anak-anak muda baik itu kami maupun masyarakat yang tertarik baik itu dalam budaya maupun musik. Iya. Nah, jadi yang mau kami bincangkan ini Bang, kami menanyakan dulu latar belakang Abang. Ya. Abang dulu pernah kuliah di mana, jurusan apa, dan stambul berapa? Ya, kebetulan latar belakang saya juga etnomusikologi USU, stambul 2017. Nah, tapi sebelumnya memang pengalaman bermusik saya dimulai dari memang latar belakang keluarga saya juga musisi. Dari kakek saya sudah musisi gereja, ayah saya juga musisi gereja, dan kemudian saya musisi juga tapi jadi musisi lebih fokus atau lebih condong ke tradisi. Jadi gak salah lah kami bincang-bincang sama Abang ya, satu jurusan juga, satu prodi ya. Ya cocok lah bagi kami yang mahasiswa etnomusikologi ini. Kami mau nanya nih Bang tentang Sanggar Darapati ini. Nah, jadi Sanggar Darapati ini sejarahnya bagaimana sih terbentuknya itu? Sebenarnya awalnya ini tahun 2022 kami sering berkumpul sesama anak muda, ada yang mahasiswa, ada yang SMA atau SMP. Nama awalnya itu adalah Pemuda Pelestari Budaya. Tapi nama itu saya rasa kurang menggerakkan rasa semangat. Jadi namanya beralih atau berubah menjadi Sanggar Darapati. Nah, Darapati sendiri itu artinya adalah merpati atau burung dara, supaya kami Sanggar Darapati ini seperti burung merpati walaupun terbang jauh tapi ingat pulang ke sangkarnya. Begitu juga dengan nama Sanggar Darapati, kami mau pergi sejauh mungkin membawa pesan-pesan melalui musik tapi tetap kembali ke akar budaya kami. Jadi itu sejarahnya Bang, Itu sejarahnya dan filosofinya. Filosofinya kayak burung merpati tadi lah ya. Iya. Itu mengelilingi dunia ya, mengelilingi dunia ataupun wilayah-wilayah untuk memperkenalkan tradisi atau musik.
Nah, jadi selanjutnya Bang mengenai Sanggar Darapati ini. Apakah Sanggar Darapati ini fokus ke etnis mana? Oke. Dari namanya Darapati karena bahasa Batak Toba sebenarnya fokusnya fokusnya ke budaya Batak Toba tentunya, tapi bukan berarti kita hanya memainkan musik tradisi, tapi lebih tepatnya kita menjadikan musik tradisi atau budaya Batak itu sebagai sumber inspirasi untuk berkarya dan berkreasi. Oh, jadi Sanggar Darapati ini cuma fokus ke Batak Toba ya? Iya. Kami kira dia fokus juga ke etnis lain, misalnya Iya. Karo atau Simalungun. Sebenarnya nggak menutup juga kemungkinan kami berkolaborasi dengan musisi etnik lain atau dengan kebudayaan lain, tapi kami juga fokus dulu ke apa yang ada di sekeliling kami. Baik, Bang. Terima kasih Bang mengenai sejarah Sanggar Darapati. Nah, selanjutnya Bang, kami pernah dengar ini satu alat musik khas Batak Toba. Iya. Kalau di Karo dia namanya keteng-keteng. Iya. Tapi kalau di Batak Toba ini hanya sebagai pendengaran aja ya Bang ya. Kami nggak tahu namanya ini benar atau enggak. Namanya ini kalau nggak salah kami dengarnya itu menggong. Apakah itu benar? Oh iya, kebetulan alatnya ada di depan kita ini. Oh, ini ya Bang ya. Nah, jadi banyak yang nyebut ini mengbong, ada juga tanggetang, ada juga tanggetong. Tanggetong. Nah, jadi alat ini memang klasifikasinya sama seperti keteng-keteng. Nah, tapi lebih sering juga ini disebut sebagai mengbong. Jadi mengbong ini artinya apa Bang? Kenapa dia disebut sebagai mengbong? Mengbong itu sebenarnya lebih ke pelafalan bunyinya, karena bunyinya seperti mengbong, mengbong. Ya, jadi lebih sering disebut mengbong. Begitu ya Bang? Iya. Oke. Baik, selanjutnya Bang, apakah mengbong memiliki peran tertentu dalam ritual atau tarian, misalnya tarian adat? Sebenarnya kalau cerita turun-temurun, mengbong ini sebenarnya lebih dikaitkan dengan ritual yang ada di dalam rumah, ritual kecil-kecilan di dalam rumah seperti partanyangan, martonggo, dan ini dulunya diklasifikasikan dengan ensemble gondang sapi. Nah, gondang sapi. Peran musikalnya adalah sebagai ritmis, pembawa ritmis. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan Bang bisa kaitkan dengan misalnya tari-tarian gitu. Bisa juga dilibatkan mengbong ini, misalnya tarian adat gitu. Pasti tentu bisa. Bisa ya? Kenapa? Karena memang musik tradisi Batak Toba ini, tentunya alat-alat musik gondang, unik-uniknya termasuk seperti mengbong ini erat kaitannya dengan tortor. Ketika musik tradisional Batak Toba disajikan, maka di situ juga tortor ikut juga disajikan. Jadi tortor dan gondang itu adalah elemen yang tidak bisa dipisah sebenarnya. Oh, jadi kayak gitu ya. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita main mengbong juga untuk mengiringi tarian. Oke Bang. Jadi kalau mungkin Abang pernah tahu ya mata kuliah organologi akustika. Iya. Nah, jadi ini kalau nggak salah ini pernah saya bincang dulu ya sama dosen. Karena juga berkaitan dengan Karo juga keteng-keteng. Apakah ini termasuk idio Cordova? Ya, termasuk idio Cordova. termasuk idio Cordova. Termasuk idio. Idio Cordova juga. Ya, bahkan lebih spesifiknya lagi, ini bambu zitar namanya. Zitar. Iya, bambu zitar. Oke. Baik. Terbuat dari apa sajakah mengbong ini? Kalau ini jelas dari bambu, tapi ada bambu spesifikasi tertentunya, ada jenis tertentu, itu namanya bulu godang. Bulu gudang. Iya, bulu godang. Kalau bahasa Indonesianya godang itu bulu yang banyak gitu atau tebal, karena dia harus membutuhkan kulit bambu ini harus yang tebal. Karena dia kan ini sebenarnya ini dicongkel dari badannya sendiri. Itu makanya klasifikasi secara garis besarnya itu idio Cordova. Iya. Oh, jadi ibaratnya dia memiliki senar ya Bang ya? Dia memiliki senar tapi dari badannya sendiri. Iya. Jadi otomatis dia ini pasti memiliki nada ya Bang? Otomatis memiliki nada. Baik, selanjutnya Bang, pertanyaan selanjutnya. Apakah mengbong ini dimainkan sendiri atau bersama alat musik lain? Misalnya gondang sabangunan ataupun gondang sapi? Nah, menarik ini. Nah, karena ini sebenarnya adalah generasi sebelum alat musik gong itu berkembang di Batak Toba. Nah, setidaknya cerita yang beredar di kebudayaan Batak Toba begitu. Jadi sebenarnya ini disandingkan
atau pasangannya adalah gondang hasapi yang terdiri dari alat musik hasapi, sarung etek, gerantung. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu maka muncullah alat-alat musik gong yang terbuat dari logam. Maka ini perannya tersingkirkan, bahkan di gondang hasapi sendiri peran ini sudah digantikan oleh hasapi. Makanya ada istilahnya hasapi ende dan hasapi doal. Nah, hasapi doal itu adalah permainan hasapi yang membawakan peran ritmis musikal, dan yang satu lagi hasapi ende membawakan melodi. Jadi hasapi ritmis itulah yang menggantikan peran dari mengmong ini. Nah, tapi menariknya sekarang ini justru diklasifikasikan dengan alat musik tunggal, alat musik yang tidak disandingkan dengan jenis alat musik apapun di Batak Toba. Karena apa? Karena ini jadi erat kaitannya dengan tradisi, misalnya erat kaitannya ketika kita di sawah atau ketika kita sedang menyendiri. Nah itu. Oke, mungkin Bang, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang mengmong ya, sejarahnya, bagaimana bisa dikenal oleh generasi muda. Apakah abang juga bisa mempraktekkan cara pembuatannya? Wah. Oke, kalau sejujurnya ya, saya juga sedang belajar membuat mengmong. Jadi saya sebenarnya bisa membuat mengmong, tapi hasilnya belum maksimal. Kenapa? Mungkin keterbatasan bahan, atau memang bambunya juga susah dicari. Misalnya inilah ganjal-ganjal ini kan ganjal. Seharusnya ini terbuat dari kayu jior, tapi karena terbatas kita buat dari bambu juga. Bahkan ini resonansi ini masih perlu kita kembangkan bagaimana caranya pantulan suara dalam resonansi ini bisa lebih terdengar nyaring, atau misalnya kita kembangkan lagi menggunakan spool. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa atau tidaknya, sebenarnya bisa. Bahkan beberapa alat musik mengmong kemarin sudah kami coba membuatnya, termasuk ini juga sebenarnya. Hanya saja belum sempurna hasilnya, belum sempurna. Tapi kami memastikan bahwa kami terus belajar bagaimana cara membuat agar mengmong ini bisa lebih bagus, lebih baik lagi. Oke, jadi intinya abang bisa lah ya Bisa. membuat alat musik mengmong. Jadi kami punya keinginan ini Bang untuk belajar juga untuk membuat mengmong ini, agar ketika kami pulang dari Medan nanti nggak sia-sia kami datang ke sini, supaya kami juga di Medan nanti bisa buat juga nanti di kampus, supaya mahasiswa-mahasiswa lain juga bisa mengenal. Bahkan di luar kampus juga kami bisa melestarikan mengmong ini, supaya kami juga bisa mempraktekannya untuk cara pembuatannya, bahkan memainkannya juga. Apakah abang bisa mengajari kami nanti untuk membuat alat musik mengmong ini? Oke, bisa, nanti kita saling belajar juga. Oke. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Baik Bang, tadi kita sudah melihat ya cara abang membuat mengmong ini. Ternyata
penglihatan kami ataupun ketika kami mengikuti proses pembuatan Nengmong ini lumayan lumayan sederhana lah ya dibilang ya. Karena sebelumnya mungkin kami tanya-tanya gitu apakah ini berat cara buatnya ataupun membebankan gitu. Ternyata enggak, ternyata sederhana sekali. Tadi kami lihat Bang, sebelum bambu ini tadi ada senarnya gitu. Mungkin Abang tadi memberi garis-garis ya, garis-garis sambil untuk menggambar senarnya gitu. Nah jadi yang menjadi pertanyaan kami ini kira-kira jarak senar ini berapa senti? Oke, sebelum kita mengukur jaraknya tadi, kita pertama-tama mencari permukaan yang datar dari bambu ini, supaya nanti ketika kita mencongkel kulit bambu ini untuk menjadikannya senar, lebih lebih bagus. Nah, jadi jaraknya itu ini ada space-nya, ada spasinya. Ada 2 spasinya. Jaraknya ini bisa 1,5 cm, bisa juga 1 cm. Iya. Nah, jadi yang tadi kami buat ini jaraknya 1 cm. Kulit senarnya ini 1 cm. Spasinya juga 1 cm. Oke Bang, terima kasih. Jadi cara memainkannya bagaimana? Apakah bisa kita praktekkan langsung? Bisa. Kebetulan untuk memainkannya biar tune-nya itu dapat, kita harus nunggu misalnya nih. Ini kan nadanya nggak langsung bagus, nggak langsung terbentuk nadanya karena ini sebenarnya masih mentah gitu. Ini masih mengandung banyak serat air. Jadi tunggu kering dulu ya. Minimal 1 bulan baru bisa nanti nadanya seperti ini. Nah, yang membuat ini bisa menghasilkan tune atau tangga nada yang seperti ini ada kalau bahasa Bataknya solam. Ini ada ganjalnya. Ganjal. Nah, ini yang menentukan tinggi atau rendah suaranya. Jadi ini makin ke tengah maka suaranya makin tinggi. Atau kulit senarnya ini makin tinggi maka suaranya juga makin tinggi. Nah, kalau untuk permainannya sendiri, mungkin kita dengar juga permainannya di Gondang Sapi ya. Kalau ini permainannya itu menirukan ritme ogung. Atau sebenarnya ogung yang meniru ini. Nah, kalau dia sapi, misalnya dia jadi seperti ini. Jadi ketika sudah berkembang gondang sapi maka ini sudah jarang digunakan. Baik Bang, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan coba mempraktikkannya dengan menggunakan gondang sapi dan juga. Oke, boleh. Langsung aja ya Bang ya. Langsung gas.
tadi penjelasan kami tentang Mengmung. Nah, kalaupun penjelasan ini ada yang berbeda dari berbagai versi, misalnya dari Humbang, Toba, atau Samosir, kiranya dimaklumi karena sejarah tentang Mengmung ini, pengetahuan tentang Mengmung ini juga kami dapat melalui tradisi lisan dari leluhur, karena literasi secara tertulis tentang Mengmung ini sudah sangat jarang. Jadi kami memang hanya mempraktekkannya melalui apa yang pernah kami dengar. Nah, terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa etnomusikologi USU yang sudah datang ke Silindung untuk melacak bagaimana pengetahuan tentang Mengmung ini. Kiranya ke depan kita dapat tetap bekerja sama, bukan hanya sampai di sini, dan kiranya penelitian tentang Mengmung ini bukan hanya sebatas untuk mengisi tugas, untuk nilai, atau bukan hanya untuk dibawa ke ruang akademik, tapi juga bisa kita bekerja sama ke depan mengembangkannya supaya lebih dikenal oleh khalayak luas. Terima kasih. Terima kasih Bang. Baik, demikianlah hasil penelitian kami tentang Mengmong. Dan terima kasih juga kepada informan kami, Bang Roland Tobing Sama-sama. SSN, atas bantuan yang dia berikan. Dan untuk teman-teman semua juga, mari kita bersama-sama untuk melestarikan musik Mengmong ini. Sesuai dengan judul kita, yaitu Mengmong, melacak jejak bunyi. Demikian saja hasil penelitian kami. Kami sapa kita Horas! 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 FIB!